Mengenal Bapak tuh Crazy Rich Karawang katanya Pak. Kekayaannya sampai 400 miliar. Nah, Ya benar Pak. tapi kalau dibilang alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Selamat sore, balik lagi di Mata Safari Podcast. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di sini saya juga deg-degan ya. Teman-teman di sini juga pada deg-degan banget karena ini sangat spesial banget dinanti-nanti. Apalagi kita dengar kemarin pemilu pun sukses dan mendapatkan suara terbanyak. Kita sambut Pak Haji Ayep. Ya. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Ini tanpa lelah kayaknya masih fresh ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pagi Ya. kegiatan sampai sore ini gimana Pak? Ya, masih berjalan. Alhamdulillah masih ketemu sama teman-teman ya, dengan yang tim-tim relawan juga, sahabat-sahabat gitu. Masih bersilaturahmi ya Pak? Masih. Walaupun kemarin kan alhamdulillah ya Pak, sukses. Amin. Mendapatkan suara terbanyak ya Pak. Ya, itu kan salah satu bagaimana kalau saya melihat ini kan bukan kemenangannya Selika AYEP, Ya. tapi bagaimana ini hari ini kepercayaan masyarakat terhadap Selika dan AYEP ini, alhamdulillah, dan saya sampaikan bahwa ini adalah kemenangannya masyarakat Kabupaten Karawang. Sangat menyambut kayaknya nanti Alhamdulillah. kalau misalnya sudah dipatenkan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, aman tapi Pak, semua tim sehat, Bapak juga Insya sehat. Allah, alhamdulillah, semoga ya walaupun ada beberapa teman yang memang kemarin ya pasca COVID memang di Kabupaten Karawang hari ini lagi meningkat. Iya. Bahkan tadi saya sendiri juga nengok teman saya yang Ada juga yang terpapar kena COVID. Iya. Yang mudah-mudahan Iya. saya sih melihat karena memang angka COVID di Kabupaten Karawang juga sedang tinggi. Betul. Makanya saya sering sampaikan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Karawang betul-betul bisa menjaga kesehatan, di mana yang namanya hindarilah kerumunan-kerumunan. Walaupun memang kita sebentar lagi, alhamdulillah, pemerintah pusat akan menurunkan yang namanya vaksin. Iya. Tapi ya tidak terlepas dari itu jangan sembrono juga. Betul Pak. Sangat antusias masyarakat pun Pak. Ya. Jadi masyarakat Karawang kemarin pun sudah Jokowi mengumumkan kan Pak Ya, Jokowi. Presiden menyampaikan itu. Ini Pak, kalau yang saya dengar tentang Bapak, saya kan belum kenalan nih sama Bapak. Jadi saya juga pengennya termasuk kaum milenial gitu Pak. Kalau kata teman-teman di Karawang yang awam Pak, mengenal Bapak tuh Crazy Rich Karawang katanya Pak. Bener Pak, terus katanya ini Bapak ini 10 terbesar terkaya gitu Pak di Indonesia. Katanya kekayaannya sampai 400 miliar. Ini rumornya gimana nih Pak? Atau Dulu saya pangkas nih, boleh, Pak. 10 kaya terkaya di Indonesia kali. Oh gitu Pak. Calon. Amin. Ya benar Pak. Tapi kalau dibilang alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Memang. Tapi kan mungkin ini kan kemarin ya menurut ya memang semua calon ini kan wajib melaporkan LHKPN. Iya betul. Dan memang kebetulan saya ini kan WP ini wajib pajak ini memang sudah hampir ya kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu lah. Dan memang setiap apapun yang saya miliki dan kami maupun di perusahaan dari dulu pun kami pun melaporkan terhadap yang namanya Taat pajak ya Pak. Itu taat pajak ya. Cuman memang kemarin menurut versi katanya kan di KPU bahwa saya ini tingkat kedua gitu kan ya sebagai calon jadi cuma dari 270 kabupaten kota dan provinsi di saat kemarin mengadakan pilkada serentak ya salah satunya ya ada disebutkan nama saya di situ. Ya kita kenalan nih Pak. Ya. Ini kunci suksesnya gimana sih Pak sampai disebut Crazy Rich? Di share Pak usahanya mungkin dari dulu kita teman-teman nggak tahu ya sebenarnya Pak Haji ini kan ada usaha itu dari nol, dari muda gitu kan, akhirnya bisa disebut crazy rich gitu Pak.
Ini gimana nih Pak? Di-share gitu. Sebetulnya Awal kalau berkarir lah kalau nggak. awal karir usaha sih sebetulnya dari tahun 2008. 2008. Di 2008 ini saya 2006 ini memiliki salah satu perusahaan yang maksudnya ya namanya juga semua itu kan serba dari bawah, tidak ada tiba-tiba yang hari ini loncat dengan tinggi. Awal usaha di bidang apa tuh Pak? Nah 2006 ini dulu saya sebagai supplier. Supplier ini apa? Supplier ini saya dulu sering memasukkan bahan-bahan material terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Kebetulan dulu ini 2006 ini bagaimana Kabupaten Karawang ini menjadikan salah satu kota industri. Iya, betul. Di mana industrinya baik di zona industri maupun di kawasan industri. Berkembang Nah, sekali. saya melihat potensi yang ada di Kabupaten Karawang yang sangat memungkinkan kayaknya usaha saya seperti itu. Walaupun background saya ekonomi, gitu kan. Cocok tapi Pak sebenarnya. ya dibilang cocok, ya cocok, tapi dibilang karena kan akhirnya dari situ saya dari supplier sehingga saya berpikir harus menjadi seorang kontraktor. Nah, karena waktu itu saya harus belajar. Nah, di 2006 saya pakai CP, 2008 barulah saya membuat PT. Nah, di PT sendiri juga alhamdulillah ya sama lah uang lingkupnya, liku-liku saya dengan Asam garamnya udah cukup dirasa ya Pak iya. ya. Jadi tidak tiba-tiba Iya, serta-merta betul. saya langsung posisi seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah. Cuman yang jelas setiap apa yang menjadikan kita yang namanya ingin kunci berhasil, ingin kunci sukses yang ke satu, ya kita harus betul-betul harus mencintai dulu. Iya. Jadi kita harus suka, kita harus betul-betul menginginkan, dan kedua yang menjadikan salah satu itu juga ya alhamdulillah orang tua saya sering menyampaikan bahwasanya kalaupun yang namanya pengusaha itu harus modalnya ya wirausahawan itu harus modal kepercayaan, yaitu modal kita bagaimana kita harus jujur. Iya. Kuncinya jujur berarti Pak. Iya. Jujur usahanya, berdoanya ya Iya, Pak ya. salah satunya harus. Iya, mungkin doa orang tua kan Iya, tadi Bapak bilang betul. banyak nasihat-nasihat dari orang tuanya juga. Pak, ngomongin tentang Karawang nih Pak. Secinta apa sih Bapak sama kota Karawang? Kan Bapak lahir di Karawang sendiri nih Pak, akhirnya terjun ke dunia politik gitu Iya. Pak. Ya, yang pertama saya lahir di Karawang tahun 1978, yang tentunya alhamdulillah ya saya melihat bagaimana keinginan saya, makanya hari ini saya kenapa harus masuk ke dalam ranah politik praktis. Saya melihat Karawang ini menjadikan salah satu sumber daya alam yang kaya sekali. Betul Pak. Apa yang tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain. Iya. Nah sekarang Lengkap Pak secara di Karawang. lengkap sekali, dari mulai sektor pertanian kita sangat luas, hampir kurang lebih sekitar 97.000 hektar. Iya. Kalau kita melihat dari sektor industri. Kita memungkinkan industri terbesar juga. Bahkan kalaupun melihat pariwisata di kita pun ada. Betul Pak, lengkap malah. Sampai yang namanya kita memiliki tambak juga. Iya. Apa yang tidak dimiliki oleh Karawang dan semua ada. Nah, maka dari ini saya banyak berpengalaman, maksudnya ada sedikit pengalaman kerja saya itu banyak bekerja itu di luar. Contoh waktu itu banyak kerja saya itu di wilayah Semarang, di wilayah Jawa Timur. Nah, saya itu kadang sering keliling. Nah, saya mengerjakan tol Semarang-Bawen. Oh, ini iya, salah iya. satunya yang saya kerjakan. Wika ya Pak? Ya, Sama waktu itu Wika. saya bareng Adikarya. Adikarya. Nah, karena kan memang tol ini kan konsorsium. Iya betul. Termasuk bagaimana saya mengerjakan tol Malang-Pandaan. Nah, Malang-Pandaan itu Jawa Timur, Iya, itu Jawa. Pasuruan. Nah, kebetulan pas saya momen hadir ke sana itu kadang-kadang saya itu sering iseng yang namanya jalan-jalan, melihat Iya. gitu kan. Tempat di mana kabupaten yang saya mendapatkan pekerjaan, kayak model Surabaya, saya melihat potensi Surabaya Bu Risma dengan sangat luar biasa. Terus saya juga ya waktu pas di Semarang juga sama, saya juga banyak berjalan-jalan, misalkan ke Jogja melihat kan bagaimana di sana itu kota bukan kota bukan kota industri tapi kota pelajar, tapi dijadikan kota pariwisata juga. Betul, berkembang. Tapi bagaimana pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ini sangat luar biasa mempersiapkan segala infrastruktur yang mana sumber daya manusianya itu dipersiapkan oleh pemerintah daerahnya. Contoh mereka itu membuat BLK di Provinsi Jogja, itu sangat luar biasa, ada 6 BLK. Iya. Nah, tidak semuanya masyarakat Jogja ini kan harus terserap dengan wisatanya.
ada juga yang ingin bekerja. Nah, maka dari sana saya melihat kok pemerintah Jogja ini sangat memikirkan. Ada orang Sleman yang begitu keluar sekolah, mereka persiapan yang tidak meneruskan perguruan tinggi, mereka itu kan pasti harus kemana ini kan? Misalkan dia tidak menjadi orang-orang wirausahawan. Tapi ternyata mereka ini ingin kerja kan? Di sana itu mereka dipersiapkan, ternyata ada BLK. Nah, BLK ini apa? Balai Latihan Kerja. Nah, pemerintah di sana itu setelah membuat BLK, akhirnya dipersiapkan, ternyata Dinas Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan kawasan-kawasan industri. Salah satunya dengan kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang, baik di Cakung, baik di Cibitung. Nah, ini kan salah satunya. Nah, maka dari ini saya melihat Karawang ini sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadikan salah satu Karawang ini ibaratnya apa ya, menjadikan kebanggaan. Karena saya orang Karawang ingin membangun untuk Tapi Pak, ya, masyarakat Jawa Tengah sendiri itu berbeda Pak dengan masyarakat Karawang gitu Pak. Yeah. Mereka di sana itu kalau saya lihat gitu Pak, patuh peraturannya, orangnya yo manut gitu Pak ibaratnya. Kalau di Karawang tuh geras gitu Pak, pada merekedeweng gitu. Tapi gimana cara Bapak untuk agar masyarakat Karawang ini aware, simpati gitu Pak? Biar Karawang sendiri maju gitu, maju dalam artian banyak masyarakat luar pun ingin ke Karawang, akhirnya merasa nyaman, tenang gitu kan, orangnya ramah-ramah, fasilitas yang di kota sendiri pun ternyata menarik gitu, gimana? Ya, salah satunya kalau menurut saya itu bagaimana kita mungkin contoh misalkan ini pemerintah daerah ini memberikan edukasi, contoh tingkat pembelajaran. Nah, ini di pendidikan ini sebetulnya kan. Ini dasar pertama itu kalau saya menilai, ini penilaian saya sendiri. Ini kan yang harus diberikan pemahaman itu adalah di saat anak ini sedang menuntut sekolah. Nah, edukasi inilah yang harus memang disampaikan. Nah, bagaimana hari ini kita pun nanti ya, saya dengan Teseli sendiri menginginkan bahwa Karawang ini kan menjadikan salah satu objek wisata yang mungkin nanti akan kita kembangkan. Nah, justru objek wisata ini yang menjadikan prioritas wisata itu adalah salah satu bagaimana kita sebagai masyarakat Kabupaten Karawang ini harus betul-betul ramah. Lihat contoh seperti jangan usah Jogja saja. Jogja itu kan memang hampir Jogja ini kan dibilang ibaratnya orangnya ramah-ramah lah ya, Jogja, Solo seperti itu. Nah, ini Bali saja. Nah, Bali pun sama, padahal dia mempunyai adat, tapi kan orangnya dibilang keras, hampir keras juga sama kayak orang Karawang. Nah, tapi kan bagaimana kesadaran juga. Nah, kesadaran ini yang salah satunya bukan juga apa ibaratnya hanya di dinding sektoral misalkan pemerintah daerah saja. Ya sama lah aspek misalkan nanti para alim ulama di kita gitu kan. Nah, ini pun harus wajib menyampaikan. Harus ditanamkannya rasa cinta dulu Pak. Betul. Benar, program yang untuk anak sekolah itu saya setuju sih Pak. Betul, salah satunya itu. Jadi jangan dari sampai. Nah, karena kan segala sesuatu itu kan memang dari awal dulu. Nah, kalau misalkan sudah kesananya ini ya, kita barulah pemerintah daerah yang sudah mulai hadir. Masyarakat Karawang sendiri juga kayaknya belum tentu mereka pernah ke destinasi pariwisata tersebut Pak. Maksudnya kayaknya mereka lebih senang main keluar Karawang gitu Pak. Padahal sebenarnya banyak banget nih Pak di Karawang. Pariwisata ada di Karawang. Bapak mengenal pariwisata Karawang gimana Pak? Saya melihat bagaimana potensi di Kabupaten Karawang, salah satu misalkan untuk wilayah selatan. Nah, di selatan sendiri kita memiliki air terjun kan. Di sana ada bahkan kampung turis juga kan. Nah, bagaimana wilayah di utara juga? Di utara kita memiliki pantai. Sepanjang Kabupaten Karawang ini kita memiliki garis bibir pantai yang paling panjang di Kabupaten Karawang. Nah, selain itu saya juga melihat bagaimana potensi Kabupaten Karawang itu juga ada yang namanya Candi Jiwa. Padahal Candi Jiwa ini adalah salah satu bagaimana Candi Jiwa ini paling tertua dibanding Borobudur, gitu kan? Nah, ini yang nanti ke depan insya Allah kami pemerintah daerah pun akan fokus. Nah, terus yang menjadikan juga ikon Kabupaten Karawang selain dari Karawang kota lumbung padi, Karawang kota industri. Justru yang pertama Karawang adalah kota selain dari maksudnya kota sejarah gitu kan. Kita memiliki sektor sejarah. Nah, kita memiliki rumah yang namanya Rumah Bung Karno kan gitu. Karawang adalah kota pangkal perjuangan. Harusnya bisa jadi destinasi yang untuk seluruh Indonesia Pak. Betul, sebagaimana seperti hari ini pemerintah maksudnya pemerintah kota Blitar, mereka pemerintah kota Blitar itu kan mengambil rumah Bung Karno
yang dulu dimiliki oleh keluarga Bung Karno, tapi yang berbeda gitu kan diambil sama pemerintah daerah. Dan sekarang hari ini yang kalau dibilang eh, Kota Blitar itu ya salah satu pendapatan penghasilannya itu dari rumah Bung Karno itu. Nah, kita juga hari ini kan ada Karawang adalah kota pangkal perjuangan, di mana yang namanya Tuparep itu kan sama, 7 revolusi kan, itu kan ya ibaratnya pahlawan kan begitu. Nah, termasuk kita memilih yang tadi yang saya sampaikan, rumah Bung Karno di sana. Nah, maka dari ini saya sih berharap ke depan menginginkan rumah Bung Karno ini betul-betul ibaratnya menjadikan dimiliki oleh pemerintah daerah gitu. Agar nanti ke depan bisa dijadikan ini objek wisata juga, karena kalau hari ini kan masih dimiliki oleh Punten lah, masih keturunan yang keempat kalau nggak salah kan seperti itu. Jadi Karawang bisa ya Pak, Sangat sektor memungkinkan. pariwisatanya ini seperti Bali Pak. Nah, karena kalau saya melihat ya kita orang Karawang terkenal dulu jaipongan. Kalau misalkan berbicara masalah mengenai seni, Pancaksilat di Kabupaten Karawang pun sama. Ini pun sama atlet seni juga kan. Nah, kemarin saya melihat bagaimana orang Karawang sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bahkan juara sampai tingkat provinsi di Pancaksilat gitu kan. Budaya-budayawan kita pun ya juga alhamdulillah Sebenarnya banyak di memang sudah sini. dikenal sih Pak dengan Iya. memang sebutan goyang Karawang gitu kan. Tapi masyarakat di luar sendiri belum tahu nih goyang Karawang itu apa, padahal di dalamnya itu ada peninggalan sejarahnya, Betul. itu termasuk menggoyangkan Betul. dunia kayak gitu Iya. Pak. Selain mungkin yang arti negatifnya itu salah gitu, yang goyang kayak gitu Pak. Itu kan mungkin Iya, budayanya. betul. Karena kan tari jaipongan itu kan ya memang ya seperti kayak Bali lah, tari pecak itu kan Iya. seperti itu kan, Betul. gitu kan. Ya, cuman ya saya sih yakin insya Allah ke depan ya Karawang ini bisa menjadikan salah satu potensi di mana pariwisata ini akan kita betul-betul menjadikan sumber daya Kabupaten Karawang itu menurut baik masalah PAD sendiri, karena kita ini semua sudah lengkap, baik perhotelan kita semua hampir di Kabupaten Karawang, banyak hotel-hotel besar di Kabupaten Karawang, bahkan ya infrastruktur nanti kami pemerintah daerah pun akan mempersiapkan di mana infrastruktur. Apa aja nih Pak? Nah, salah satu ya yang menjadikan kesiapan kita ini nanti mempersiapkan bagaimana infrastruktur ini akan kami berikan terhadap di wilayah-wilayah Dapil 2. Infrastruktur itu sangat penting. Nah, wilayah Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4 ini kan menjadikan salah satu banyak gitu loh. Ya tadi yang saya sampaikan, di sana ada pantai, di sana Aksesnya ada itu apa? Memang orang-orang mungkin sudah nggak jauh, jalannya jelek katanya kayak gitu. Jadi insya Allah ke depan infrastruktur ini akan kami buat dengan secara berkeadilan gitu. Jadi untuk wilayah-wilayah sana, alhamdulillah mungkin wilayah selatan infrastruktur sekarang hari ini sudah baik. Wilayah kota, misalkan dari mulai Kelari sampai Cikampek, ini pun sudah bagus kan, termasuk kota Karawang. Nah, tinggal mulai mungkin wilayah Dengklok, Batu Jaya, Pakis Jaya, Tempuran, Cilamaya, insya Allah nanti ke depan. Karena ini menjadikan salah satu di mana infrastruktur ini bisa meningkatkan perekonomian. Selain dari perekonomian, yaitu wisata juga, kan, seperti itu. Untuk 5 tahun ke depan nih, Ya. mau diapain sih Pak Karawang? Yang jelas yang pertama, saya sebagai wakil, yang mana hari ini alhamdulillah dengan Teseli sendiri, namanya juga wakil. Wakil ini kan salah satu pembantu. Nah, kita ini harus paham juga yang namanya wakil ini apa gitu loh. Jadi jangan sampai kita wakil tapi rasa jadi bupati. Nah, itu kan salah. Yang jelas hari ini saya mempersiapkan diri untuk membangun Kabupaten Karawang, di mana kebijakan-kebijakan Bupati Kabupaten Karawang yang hari ini Teseli insya Allah akan saya kawal dengan para dinas-dinas yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, insya Allah ya saya juga menginginkan bahwa nanti itu ada dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang ini perubahan-perubahan. Jadi jangan sampai hanya monoton. Betul, salah satunya misalkan membuat etalase Kabupaten Karawang misalkan dengan gerbang Karawang. Terus membuat kota Karawang ini sehingga saya menginginkan itu nanti Karawang ini Tuparep ini adalah kota Karawang asli Karawang. Kan kalau kita berbicara kota Karawang aslinya apa sih? Dari mana sih? Dari mulai Johar sampai Tuparep. Itu kan. Inilah kota Karawang asli. Dari transportasi juga Pak, mungkin bisa ada hal lain kayak kan ada mobil Kawista itu kan Pak, ya kayak biar di Bandung bandros kayak gitu. Betul. Nah, kalau untuk Karawang ini saya menginginkan nanti itu menjadikan kalau bisa ini Karawang ini menjadikan
Tuparep ini menjadi kota tua. Oh, iya, Nah, betul. kita kan melihat bagaimana banyaklah seperti kayak Bandungan, Jalan Braga kan seperti itu. Saya Jadi, baru pulang ke Semarang, Pak. nah, Ke kota tuanya kota tua Semarang kan Tiba-tiba bagus. sekarang udah beda banget, Pak. Itu. Itu keren banget ya, Jadi mudah-mudahan di insya Karawang Allah, bisa nih. saya yakin sih insya Allah bisa. Nanti ya itulah kan kesinergian kita nanti dengan dinas-dinas kayak Pol PP gitu Betul. kan, dengan dinas sosial misalkan ada ya kayak model pengamen atau kayak gimana, nah nanti kita akan berikan itunya juga. Tapi yang jelas bagaimana nanti saya dengan Tes Erika menginginkan juga Tes Erika melihat Karawang ini bisa seperti apa ya, hari ini loncatannya itu harus berubah, harus berbeda Iya, gitu. Selain dari nanti insya Allah saya dengan Tes Erika pun membuat yang namanya iSpot yang terbuka yang memang buat anak-anak milenial kan seperti itu. Nah ini pun penting ruang-ruang publik, fasilitas Iya. yang namanya yang hari ini yang harus diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya anak-anak muda yang hari ini ya selain dari kita yang tadi disampaikan kita mempunyai orang-orang seniman, tapi kan kita juga banyak anak-anak muda gitu kan, anak-anak Wadahnya YouTuber sendiri, kan Pak. gitu loh. Nah ini yang harus kita berikan karena tidak semua juga harus masyarakat Kabupaten Karawang ini memiliki edukasi bahwa saya harus kerja di pabrik kan Iya, tidak. betul sekali. Padahal hari ini menjadikan orang YouTuber aja coba penghasilannya Betul. sudah berapa? Betul Sampai sekali. 19 juta, 20 juta sebulan. Menjadi anak selebgram juga sama seperti ini. Dan bahkan nanti insya Allah anak-anak ini, ya maksudnya kaum muda yang ada di Kabupaten Karawang, saya insya Allah memiliki kebijakan bagaimana kita harus bersinergi. Misalkan mengenalkan produk UMKM, misalkan produk-produk makanan, terus mengenalkan yang namanya objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Misalkan yang tadi kebijakan kami, misalkan nanti kita ini ada misalkan seperti kayak apa tempat iSpot yang memang betul-betul bisa dimiliki oleh masyarakat tapi dijadikan seperti apa ya, mereka itu mengajak lah supaya Iya, betul. masuk ke Karawang itu seperti Betul itu, sekali. seperti itu. Karena Karawang ini cuma dilewatin doang, Pak. Betul. Gimana caranya kalau teman-teman dari Jakarta itu pada mainnya ke Karawang? Tapi sudah mulai sih, Pak, kayaknya. Sudah Iya, mulai sudah tang. mulai Makanya banyak. tinggal kita hari ini nanti mungkin bekerja sama juga dengan misalkan Disputbar Karawang gitu kan, bagaimana mereka mengadakan event IO itu misalkan IO-nya tuh ya nggak usah, misalkan saya pun sama kemarin tuh menyampaikan terhadap beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, saya bilang kalaupun memang di perusahaan ini ada seremonial nggak usah pakai IO luar, Iya, betul. justru IO Karawang ini sangat luar biasa, banyak sekali gitu loh. Makanya kemarin ibaratnya perusahaan-perusahaan pun menyampaikan, nah yang penting kan komunikasinya. Ternyata alhamdulillah saya sudah sampaikan nanti ke depan itu kita harus betul-betul bersinergi saya bilang. Jadi kalau misalkan nanti perusahaan mengundang kami pemerintah daerah untuk hadir acara seremonial dengan catatan harus memakai IO Karawang. Harus ditampilkan juga misalkan orang Jepang ini harus tahu bahwa di Karawang ini misalkan punya jaipongan, ada pencak silat gitu kan, ada anak-anak menari, harus wajib. Karena apa ya, mereka kan tinggal ya mereka perusahaannya ada di Kabupaten Karawang kan begitu. Nah kalau kita tidak mencintai budaya kita ya bagaimana kan begitu. Di masa pandemi ini, Pak, kayaknya. Ya. 2020 udah mau berakhir, Pak. 2021 akan tiba nih, Pak. Banyak teman-teman yang menanti adanya event gitu kan. Nah, mungkin beberapa IO juga sudah mendata, Pak. Mereka akan mengadakan acara apa gitu di 2021. Ini gimana, Pak? Yang pertama mudah-mudahan yang kita harus doakan mudah-mudahan pasca pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir. Nah, saya sih berharap semua karena dengan pandemi ini bukan hanya dalam segi segi sektoral misalkan masalah kesenian maupun kebudayaan, hampir semua investasi semua pun semua tersendat. Tapi ya yang tadi yang mungkin yang pertama disampaikan alhamdulillah mungkin pemerintah hari ini sudah mengeluarkan kebijakan bahwasanya insya Allah namanya vaksin ini akan diberikan terhadap masyarakat Indonesia kan, khususnya semua itu digratiskan. Nah tapi tidak terlepas dari itu ya makanya mudah-mudahan ini vaksin ini juga bisa betul-betul berguna untuk kita masyarakat Kabupaten Karawang. Nah saya sih mudah-mudahan memang nanti ke depan itu IO yang mungkin hari ini teman-teman para budayawan atau seniman yang ingin mengadakan acara sendiri ya mudah-mudahan nanti kita pemerintah daerah pun sama kita harus support. Mematuhi protokol kesehatan. Nah salah satunya seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita ke depan ini ya cepat berakhir lah ya gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti ini gimana ya kita juga harus bisa menahan diri. Jadi jangan sampai misalkan egois kita lah. Tapi kan kita tidak ini nih seniman gimana ya gimana dong. Jadi kan dirasakan bukan hanya untuk Indonesia saja. Semua negara luar pun sama, konser-konser bola pun hari ini kan tidak ada yang namanya nonton bola kan. Dulu kan kalau nonton bola kan pasti yang namanya stadion kan rame.
gitu kan. Makanya mudah-mudahan ya ke depan yang harus kita, ya apalagi hari ini kan Karawang ini sangat luar biasa gitu loh. Sudah rumah sakitnya penuh, Iya. gitu kan. Hotel-hotel pun sekarang pemerintah daerah pun sudah menyewa, bahkan penuh sendiri. Tapi ya mudah-mudahan ke depan sudah tidak lagi pasca tahun baru. Kalau pandemi juga sudah selesai gitu. Hmm. Ini saya pengen tahu juga sih, destinasi pariwisata favorit Bapak di Karawang tuh ke daerah mana sih Pak? Sebetulnya kalau dibilang saya suka ngelihat pantai, suka. Tapi Terus kok pantai Karawang gimana nih Pak? Harus ya, butuh dipoles gitu Pak? ya sangat harus itu loh. Tapi kalau saya sih sebetulnya sukanya itu tempat yang dimana ada kuliner, ada makan Iya betul. gitu. Itu sebagian orang-orang tuh untuk liburan dan keluar kota yang dicari salah satunya itu sih Pak. Kuliner makanan Betul, kan, iya. nah itulah salah satunya. Misalkan contoh, saya paling suka kalau misalkan ke Cilamaya ini, kalau misalkan kalau dulu itu paling suka yang namanya bubur Cilamaya, Oh, Cilamaya, kan iya, begitu. Nah, terus kalau misalkan ke wilayah apa, Pedas Batu Jaya, di sana juga kan kita juga ada makanan seperti kayak ikan gitu kan. Nah, itu Berarti memang selain tujuan ke destinasi, memang harus ada ya Pak kulinernya. harus ada, karena kan Itu kuliner yang mengikatnya itu ya Pak. betul, karena justru kuliner ini yang bisa menjadikan salah satu di mana masyarakat Kabupaten Karawang yang khususnya yang ada di desa-desa ini mendapatkan potensi yang sangat luar biasa. Karena kan yang namanya beli makan, beli minum ini kan orang dan apa ya ibaratnya bayar-bayarnya langsung gitu lah seperti itu. Saya juga ya, makanan lokal khas Karawangnya ini Pak yang harusnya kita bantu gitu Pak. Ya, contoh Karawang kan ada memiliki ciri khas Karawang yaitu sangtau. Iya, santap. Sangtau tahu? Sangu tahu. Nah, kan itu kan. Iya, iya. Sangu tahu ini kan biasa terkenal di orang tuh pakai namanya tahu itu pakai kupat. Tapi kalau di Karawang ini pakai nasi kan. Iya, benar. Nah, terus bagaimana yang namanya terkenal di Karawang adalah Soto tangkar Pak. soto tangkar kan gitu kan, tangkar Karawang. Dan ini pun sangat ini kan luar biasa. Nah, ini adalah salah satu kota Karawang yang harus kita banggakan. Maksudnya saya mengajak semua masyarakat Kabupaten Karawang agar betul-betul ya care, peduli terhadap apa yang menjadikan salah satu kekayaan yang ada di Kabupaten Karawang. Mungkin hanya itu. Bapak terima kasih. Baik, sami-sami Terakhir ya. nih Pak, Ya. quotes-nya nih Pak, buat anak-anak muda gimana biar semangat terus Pak. Ya, saya sampaikan bahwa yang penting buat anak muda ini hari ini bagaimana kalau misalkan kita harus bisa menjadikan jati kita diri sendiri, harus bisa betul-betul berkreasi, khususnya misalkan para budayawan atau misalkan seniman atau misalkan seperti kayak penggiat-penggiat YouTuber atau misalkan anak-anak selebgram sendiri, maka mudah-mudahan bisa banyak memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Karawang dan jangan juga ya ibaratnya sampai kita sendiri menginginkan bahwa Karawang harus menjadikan salah satu kota yang lebih maju lagi. Saya sih berharap tidak ingin bahwa masyarakat Kabupaten Karawang ini hanya memiliki image, oh saya harus kerja di pabrik, oh saya harus kerja di pabrik. Tapi bukan, bagaimana kita harus bisa membuka yang namanya lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, ini salah satu. Gitu. Bapak terima kasih Ya, sudah mohon mau sami-sami. diundang Ya. sini mengenal Bapak. Akhirnya kan satu kehormatan buat saya Iya, sama-sama. mengenal Treasury Karawang. Iya, iya. Ya, terima kasih sudah menonton di Mata Safari Podcast. Balik lagi nanti dengan bintang tamu yang lebih menarik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.